Pada video kali ini akan dibahas mengenai cara membuat kladogram. Namun sebelumnya, mari kita ketahui dulu apa itu yang dimaksud dengan kladogram. Kladogram itu sebenarnya berasal dari kata Yunani yang berupa klados yang berarti cabang dan gramma yang berarti karakter. Jadi, kladogram itu disebut juga sebagai diagram percabangan yang menggambarkan hubungan kekerabatan spesies makhluk hidup dari garis leluhur yang sama. Manfaat dari membuat kladogram itu adalah untuk memudahkan untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Berikut merupakan contoh kladogram antar makhluk hidup, di mana di sini ada ikan, kemudian ada katak, kemudian ada buaya, ada ayam, dan juga ada sapi. Jika dilihat dari garis kekerabatannya, ikan ini dapat dikatakan berkerabat dekat dengan katak. Sedangkan katak berkerabat dekat dengan buaya, buaya berkerabat dekat dengan ayam, dan ayam berkerabat dekat dengan sapi. Kemudian, bagaimana cara kita membuat suatu kladogram? Nah, ada beberapa langkah dalam pembuatan kladogram. Yang pertama atau langkah pertama yaitu menentukan organisme yang akan dimasukkan ke dalam kladogram. Organisme yang akan kita tentukan itu ada dua jenis, yaitu organisme in group atau organisme yang akan kita tentukan kekerabatannya, dan juga organisme out group atau organisme sebagai pembanding untuk organisme dalam in group. Oke, contohnya di sini kita memiliki beberapa jenis organisme, ada katak, ada buaya, kemudian ada ayam, dan juga ada sapi. Nah, keempat organisme ini disebut dengan organisme in group. Nah, sedangkan ada satu organisme yang digunakan sebagai pembanding, yaitu sebagai organisme out group, yaitu berupa ikan. Nah, kenapa kita memilih ikan? Karena ikan memiliki perbedaan yang cukup jauh dengan keempat organisme yang tadi. Selanjutnya, langkah kedua adalah mendata dan menyusun daftar karakter tiap organisme. Nah, mendata karakter tiap organisme itu dapat berupa karakter umum maupun karakter khusus yang dimiliki oleh masing-masing organisme tadi. Kemudian, karakter organisme didasarkan pada ciri-ciri masing-masing kelompok organisme. Misal tadi ada organisme ikan, itu cirinya apa, kemudian katak, buaya, ayam maupun sapi, itu didata ciri-cirinya, baik ciri-ciri umum maupun ciri-ciri khusus. Sehingga nanti akan ketemu ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah ada tidaknya tulang belakang. Kemudian yang kedua, bernafas dengan paru-paru. Yang ketiga, mempunyai amnion atau cairan ketuban. Yang keempat, makhluk endotermik. Yang kelima, mempunyai kelenjar susu, dan seterusnya. Semakin banyak karakter yang didata, nanti akan menampakkan suatu perbedaan antar masing-masing organisme tadi. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu mengidentifikasi dan membandingkan organisme dengan daftar karakter yang sudah disusun. Nah, caranya adalah dengan membuat tabel seperti ini, di mana di bagian samping kiri ini ada daftar karakter yang sudah kita data sebelumnya. Kemudian, tabel yang di bagian kanan atas ini merupakan daftar dari masing-masing organisme yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, kemudian masing-masing organisme kita identifikasi dan kita beri notasi berupa plus apabila ini ditemukan ciri-cirinya pada organisme yang sedang kita identifikasi, dan tanda minus apabila tidak ditemukan. Contohnya, di sini ada karakter ada tidaknya tulang belakang pada organisme. Nah, ikan itu merupakan organisme yang memiliki tulang belakang. Jadi kita beri notasi plus atau ada. Nah, kemudian katak juga ada, kita beri notasi plus. Buaya juga ada, kemudian ayam juga ada, dan sapi juga ada, sehingga diberi notasi plus semua. Nah, kemudian ada karakter berikutnya, yaitu bernafas dengan paru-paru. Nah, karena ikan ini tidak bernafas dengan paru-paru, sehingga kita beri notasi minus atau tidak ada.
Nah, sedangkan yang lainnya seperti katak, buaya, ayam, dan sapi itu bernafas dengan paru-paru. Ya, meskipun katak awalnya ini saat fase berudu, dia bernafas dengan insang, tapi setelah dewasa katak ini bernafas dengan paru-paru. Sehingga diberi notasi positif atau plus, ya, atau ada. Nah, sehingga diberi notasi plus semua untuk yang memiliki paru-paru. Kemudian karakter yang ketiga, ini ada tidaknya amnion atau cairan ketuban pada embrio yang sedang dikandungnya atau yang sedang dibawanya. Nah, embrio itu bisa berada di dalam telur maupun di dalam plasenta. Nah, semisal di ikan itu tidak memiliki cairan ketuban atau amnion pada telurnya karena telurnya itu langsung dikeluarkan di dalam air sehingga tidak perlu atau tidak ada amnionnya. Dan juga katak juga sama seperti ikan, dia tidak ada sehingga diberi notasi minus. Namun untuk buaya, ayam yang memiliki telur bercangkang, dia memiliki amnion atau cairan ketuban sehingga diberi notasi plus. Nah, kemudian sapi, nah itu juga ada cairan amnionnya sehingga diberi notasi plus. Oke, kemudian yang karakter keempat itu makhluk endotermik. Nah, kita perlu tahu dulu apa itu makhluk endotermik. Endotermik itu adalah makhluk hidup berdarah panas atau istilah lainnya adalah makhluk hidup yang dapat menyesuaikan suhu tubuhnya dengan sendirinya tanpa terpengaruh oleh suhu lingkungannya. Nah, itu disebut dengan makhluk endotermik. Yang makhluk endotermik dari kelima organisme ini yaitu hanya ayam dan juga sapi. Untuk ikan, katak, dan buaya itu bukan makhluk endotermik karena ketiganya ini merupakan makhluk eksotermik. Nah, sehingga diberi notasi minus. Kemudian karakter yang terakhir yaitu ada tidaknya kelenjar susu. Nah, kelenjar susu ini hanya dimiliki oleh kelompok mamalia, di mana dari kelima organisme ini yang memiliki kelenjar susu adalah sapi, sehingga pada karakter sapi ini diberi notasi plus. Oke, kemudian jika kita sudah selesai mengidentifikasi dari masing-masing karakter organisme yang akan kita buat kladogram, tinggal kita jumlahkan karakter yang ada dari beberapa data karakter yang sudah kita tulis sebelumnya. Semisal di sini ikan itu cuma memiliki satu karakter yang sama. Nah, kemudian katak 2, buaya 3 karakter, ayam 4 karakter, dan sapi 5 karakter atau memiliki kelima dari karakter yang telah kita tetapkan tadi. Oke, jumlah dari karakter ini nanti akan menentukan letak organisme dalam kladogram. Kemudian tahap yang terakhir atau tahap keempat yaitu menyusun kladogram. Nah, bagaimana cara kita menyusun kladogram dari data yang sudah kita temukan tadi? Nah, yang pertama kita harus membuat garis lurus, kemudian kita buat juga masing-masing cabang berdasarkan jumlah organisme yang telah kita tentukan dan kita identifikasi tadi. Nah, berhubung tadi kita mempunyai 5 organisme, jadi tinggal kita tambahkan garis sejumlah 4 garis. Karena yang kelima ini sudah diwakili oleh garis yang pertama. Nah, cara membuatnya adalah sebagai berikut. Nah, tinggal kita tarik garis percabangannya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian masing-masing ujung ini nanti dari garis kladogram akan kita letakkan spesies atau organisme yang telah kita identifikasi tadi. Di sini merupakan pangkal dari kladogram, di mana pangkal kladogram ini adalah untuk memulai menarik organisme yang akan kita letakkan yang pertama kalinya. Organisme yang hanya memiliki karakter sejumlah sedikit dibandingkan dengan yang lainnya akan diletakkan pada percabangan yang pertama. Nah, jadi tadi ikan adalah karakter yang pertama. Nah, kemudian disusul dengan katak, kemudian disusul dengan buaya, kemudian ada ayam, dan juga yang terakhir adalah sapi yang memiliki kelima karakter yang kita tentukan tadi. Lalu bagaimana cara kita untuk membaca kladogram ini berdasarkan
tingkat kekerabatan organisme. Nah, caranya adalah yang pertama, setiap pangkal dari percabangan itu mewakili karakter-karakter yang sudah ditentukan. Misal yang pertama ada karakter tulang belakang, di mana karakter tulang belakang ini berada pada pangkal kladogram atau pada awal dari kladogram. Sehingga karakter tulang belakang ini mewakili semua organisme yang ada pada kladogram ini, yaitu ikan, katak, buaya, ayam, sapi memiliki tulang belakang. Kemudian ada karakter pada cabang berikutnya, yaitu bernafas dengan paru-paru. Nah, di mana cabang ini mewakili katak, kemudian mewakili buaya, ayam, dan juga sapi. Sedangkan untuk ikan itu tidak diwakili oleh karakter ini, karena ikan itu tidak bernafas dengan paru-paru. Oke, kemudian karakter cabang berikutnya adalah ada tidaknya amnion, di mana tadi organisme yang memiliki amnion atau cairan ketuban itu diwakili oleh buaya, ayam, dan sapi, sehingga karakternya berada di antara percabangan buaya, ayam, dan sapi. Sedangkan untuk organisme katak dan ikan, dia tidak memiliki amnion. Oke, selanjutnya ada karakter cabang yang berikutnya, yaitu makhluk endotermik. Nah, di mana karakter organisme yang bersifat endotermik yaitu diwakili oleh ayam dan juga sapi. Sedangkan ketiga organisme yang sebelumnya, dia adalah makhluk eksotermik sehingga tidak masuk kelompok endotermik. Nah, kemudian yang terakhir adalah karakter ada tidaknya kelenjar susu. Nah, sehingga karakter ini akan membagi ayam dengan sapi, sehingga ayam dan sapi dipisahkan pada percabangan yang berbeda. Demikian penjelasan singkat mengenai apa itu kladogram dan bagaimana cara membuat kladogram secara sederhana. Semoga dapat menambah wawasan seputar ilmu biologi. Mas Iki di sini, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.